Halo semuanya, kayaknya sudah banyak banget sih yang sharing tentang dana darurat. Dari financial planner manapun sampai teman kamu sendiri. Tapi, karena ini menurutku penting, apalagi di masa genting pandemi dan ekonomi yang menurun tahun ini, dana darurat bisa jadi sangat krusial banget nih buat kesehatan finansial kamu. So, let's find out. Jadi sebenarnya dana darurat itu apa sih? Dana darurat itu sebenarnya adalah dana tabungan atau aset liquid lainnya yang dipakai hanya dalam kondisi darurat dan saat-saat yang tidak terduga. Ciri-ciri kondisi darurat yaitu biasanya memerlukan pembayaran atau penggantian di saat itu juga. Mendadak banget pokoknya. Beberapa contohnya yaitu misal di PHK, terus sakit, kemudian perabotan di rumah ada yang rusak, kemudian laptop yang menunjang produktivitas itu tiba-tiba nggak bisa nyala, usaha warungnya kemalingan, dan banyak kejadian-kejadian lainnya. Masalahnya, kayaknya kebanyakan orang tuh males simpen dana darurat karena memang duitnya nganggur gitu. Banyak kan pasti bilang, lah, gue kan sudah punya asuransi yang cover kalau gue sakit. Atau mending gue investasiin deh duitnya, karena memang duit itu nganggur gitu. Mending investasi, kita dapat income, bisa nambah penghasilan tiap bulan. Nah, pertanyaannya, emang yakin nih polis asuransi kamu itu cover seluruh jenis penyakit? Limitnya udah dicek belum berapa? Barangkali amit-amit suatu saat kamu sakit dan penyakit kamu itu nggak di cover atau biaya pengobatannya itu sudah melebihi limit yang ada di polis. Di sini dana darurat pasti perlu untuk membiayai kamu berobat gitu kan. Contoh kedua, yang tadi investasi ke saham katanya. Emang yakin investasi di saham itu selalu bisa kasih imbal balik yang positif? Kalau saham baru banyak yang turun harganya, kayak yang terjadi sekarang saat pandemi ini, dan kamu baru perlu banget uang cash, kamu harus jual saham kamu dong berarti. Masalahnya, saham baru turun, berarti kamu rugi ketika harus jual sekarang gitu. Nah, di sini ingat lagi bahwa dana darurat itu haruslah liquid, bisa dicairkan kapanpun, dan minim banget risikonya. Setelah kita tahu konsep awal dana darurat, pertanyaannya sekarang jadi gini. Berapa sih jumlah uang yang perlu dikumpulkan untuk dana darurat? Jawabannya tergantung kondisi masing-masing. Beberapa financial planner di Indonesia menyarankan banget seminimal mungkin kalau kamu masih single dan sudah punya pekerjaan tetap, kamu minimal harus punya dulu dana darurat sejumlah 3 kali pengeluaran bulanan kamu. Lanjut, kalau misal kamu sudah menikah, kebutuhan dana daruratnya naik jadi 6 bulan pengeluaran. Kalau nambah sudah punya anak, maka disarankan punya dana darurat hingga 12 kali pengeluaran bulanan gitu. Nah, khusus untuk yang freelance, karena income yang diterima memang tidak tetap per bulan dan fluktuatif, disarankan punya dana darurat sebesar 12 kali pengeluaran bulanannya. Pertanyaannya, kenapa sih nggak ngumpulin dana darurat sampai 20 kali atau 30 kali pengeluaran bulanan gitu? Kalau menurutku pribadi, dana darurat yang terlalu banyak juga nggak efektif. Karena mungkin uang yang kamu simpan sebagai dana darurat itu bisa dialokasikan dan disisihkan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat. Misalnya untuk investasi. Di sini investasi bisa karena kamu sudah misal mengumpulkan dana darurat sebanyak yang kamu butuhkan sesuai dengan kriteria. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas investasi lebih lanjut. Kemudian cara ngumpulin dana darurat itu kayak
kayak gimana sih sebenarnya proses mengumpulkan dana darurat? Itu sebenarnya nggak perlu effort yang ngoyo-ngoyo banget, yang sampai jerih payah banget gitu, nggak. Tapi tetap semampunya dulu waktu pertama kali start dan ngumpulin dananya. Nah, kita pakai contoh aja ya. Misal Natasha ini dia seorang pegawai dan masih single. Gajinya 7 juta per bulan dengan pengeluaran rata-rata per bulannya sekitar 5 juta. Di sini kondisinya seminimal mungkin karena Natasha ini pegawai dan masih single. Natasha harus punya dana darurat sebesar 3 kali pengeluaran bulanan dia per bulan, which is 5 juta. Sehingga dia perlu dana darurat 3 kali 5 juta sama dengan 15 juta rupiah. Nah, per bulannya gaji Natasha ini per bulan kan sisa sekitar 2 juta. Setelah dikurangi dari pengeluaran dia rutin 5 juta. Yang aku sebut semampunya tadi, Natasha nggak perlu susah-susah ngumpulin dana darurat, misalnya sampai nyisihkan 4-5 juta per bulan, sampai biaya hidupnya tuh diirit-irit banget. Cukup dengan 2 juta per bulannya itu yang akan disisihkan per bulan, sehingga nantinya dana darurat 15 juta ini bisa tercapai. Kalau Natasha bisa rutin menyisihkan uang sisa dari gajinya per bulan sebesar 2 juta, maka Natasha ini perlu waktu 8 bulan untuk mengumpulkan dana daruratnya. Terus kira-kira dana daruratnya disimpan di mana dong kalau misal udah kekumpul? Nah, untuk instrumen penyimpanannya seperti yang aku bilang tadi di awal, sebaiknya cari instrumen yang sangat liquid dan bisa dicarikan kapan aja. Umumnya, dana darurat ini disimpan dalam bentuk tabungan, deposito, reksadana pasar uang, dan emas. Strategi penyimpanannya, kamu bisa bikin berlapis. Misalnya, pertama kamu punya tabungan, kedua deposito, ketiga reksadana pasar uang, dan emas. Di sini itu tabungan misal kamu pakai terlebih dahulu. Terus kemudian kalau tabungan kamu habis, kamu akan coba cairkan deposito. Deposito udah habis, kamu masih punya reksadana pasar uang, dan terakhir emas gitu kan. Karena tabungan paling cepat cairnya, deposito kita masih perlu ke bank, dan reksadana pasar uang juga beberapa masih menunggu beberapa hari kerja untuk cair, dan emas kita juga perlu ke toko emas kan buat jual emasnya. Nah, pertanyaannya, kalau misal kita simpan dana darurat dalam tabungan, dana daruratnya akan tergerus inflasi dong. Nah, ternyata kalau teman-teman tahu, itu sudah ada beberapa produk deposito fleksibel yang memang bisa ditarik kapan aja ketika kita butuh dan tetap memberikan bunga meskipun bunganya yang nggak sebanyak deposito tradisional seperti biasa. Jadi nominal uang kamu akan lebih safe dari inflasi ketimbang nyimpen di tabungan aja, karena memang tiap bulan tetap bisa dapat bunga. Selanjutnya, aku akan sharing cara yang aku lakukan untuk simpan dana darurat pribadiku. So far, aku pakai deposito Flexi Saver dari Genius, dan sebagian besar aku taruh di reksadana pasar uang di Bibit. Nah, kenapa nggak pakai cash? Flexi Saver ini sebenarnya adalah salah satu bentuk produk deposito fleksibel yang udah aku sebutin tadi, di mana Flexi Saver ini sebenarnya sudah bisa dicairkan tanpa kita perlu ke bank dan bisa cair pada saat itu juga. Selain itu, Flexi Saver ini juga bisa kasih bunga 4% per tahunnya. Itu 0,3% per bulan dan belum dipotong pajak 20%. Menurutku di sini lebih bagus sih dari tabungan. Nah, kalau teman-teman misal belum punya Genius, teman-teman kalau daftar bisa pakai kode referral hashtag Julius Adian untuk pengguna baru yang belum pernah daftar Genius ya. Promosi. Nah, selanjutnya seperti yang aku bilang tadi, aku pakai reksadana pasar uang. Kenapa pakai reksadana pasar uang? Karena menurutku risiko dari reksadana pasar uang ini sangat kecil dan cenderung lebih
menghasilkan return yang lebih besar daripada deposito konvensional dan deposito fleksibel. Seperti yang bisa kita lihat di sini, aku nyimpen dana darurat dalam bentuk reksadana pasar uang di aplikasi Bibit. Aku pakai produk Sukor Invest Money Market Fund, di mana dia adalah salah satu bentuk reksadana pasar uang yang dimiliki oleh manajer investasi Sukor Invest Asset Management. Nah, di sini aku juga tunjukin ke kalian kenapa aku pilih reksadana pasar uang dibandingkan dengan reksadana obligasi dan reksadana saham. Di grafik yang sudah aku tunjukkan di slide, kita lihat bahwa perbandingannya reksadana pasar uang ini lebih stabil naik. Dia bisa berupa garis lurus gitu, sedangkan obligasi itu masih bisa naik turun, dan saham apalagi sekarang lagi jeblok-jebloknya dan kita masih perlu nunggu waktu untuk dia recover seperti nilai yang dulu gitu. Nah, kalau teman-teman pengen daftar Bibit dan belum punya akunnya, kalau daftar, teman-teman bisa pakai kode referral Julius Adian. Nanti waktu teman-teman nabung di Bibit, kalian akan dapat cashback sebesar 25.000. Tuh. Oke, cukup sekian tentang dasar-dasar dana darurat. Kalau misal ada pertanyaan, bisa komen aja di bawah atau DM aku di Instagram. Like kalau suka sama video ini, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan sharing dan diskusi selanjutnya. Have a good day everyone. Bye.